Terkadang di dalam hidup ini, ada sesuatu yang tak tetap mengikuti kita, bahkan ketika kita sudah jauh meninggalkannya. Dan apa yang mengejar saya tidaklah berasal dari dunia manusia. Orang-orang bilang aku terlalu berlebihan. Ada yang bilang aku hanyalah berhalusinasi. Dan ada yang bilang aku cumanlah pengecut atau penakut. Tapi yang aku tahu apa yang kulihat. Aku tahu apa yang mengejarku. Dan aku tahu satu hal. Ilmu hitam itu tidak pernah selesai hanya karena kita lari darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali sebuah kisah yang dibagikan salah seorang sahabat akan saya ceritakan. Di dalam kisah ini, sahabat kita yang bernama Raffi berusia 27 tahun pada saat ini ingin membagikan sebuah kisah kelam yang terjadi di kehidupan Raffi. Raffi menceritakan di desa tempat Raffi dilahirkan dan dibesarkan pada masa itu, yang mana nama daerah, nama desa, dan nama tokoh karakter dalam kisah ini sudah disamarkan sesuai permintaan dari Raffi. Diceritakan latar belakang dari keluarganya Raffi. Raffi ini 3 bersaudara, 3-tiganya laki-laki. Dan dalam tanggal kelahiran wetonan dalam primbon Jawa kuno, ketiga anak laki-laki dari pasangan suami istri, ayah dan ibu Raffi, Raffi lah yang memiliki wetonan kuat sebagai penerus darah garis keturunan. Yang mana di dalam adat istiadat kampungnya Raffi, bahkan sebagian besar masih diambil sebagai adat kebudayaan masyarakat Jawa, anak laki-laki pertama garis keturunan yang dianggap akan meneruskanlah mulai dari kekuatan dari leluhur, mulai dari banyaklah hal-hal yang diwariskan dari segi yang tak kasat matanya juga di garis keturunan anak laki-laki pertama. Nah, itulah yang dirasakan Raffi ketika dia menjadi anak pertama yang lahir dari 3 bersaudara laki-laki. Yang mana hal itu awalnya tidak membuat risau, tidak membuat gusar kehidupan Raffi. Namun setelah kejadian di usia Raffi menginjak usia 17 tahun, disinilah baru Raffi ini dapat memaknai apa sih tutur turun-temurun mengenai apa yang saya sebutkan barusan tadi tentang anak laki-laki, anak lanang garis keturunan pertama dari pernikahan bapak dan ibu Raffi. Yang mana di sini kalau diurut ke atas dari sebelah bapaknya Raffi, ini banyak sekali cerita-cerita menarik yang terkait dengan hal mistis. Tapi di sini Raffi hanya berfokus dengan sebuah peristiwa yang membawa Raffi sampai saat ini tidak pernah lagi menginjakkan kaki di kampung halamannya. Dari usia 16 tahun, masuk 17 tahun, sampai sekarang boleh dikatakan 10 tahun. Raffi menghilang dari tanah kelahirannya setelah peristiwa yang terjadi pada saat itu.
kita masuk fokus ke dalam alur cerita yang dibagikan oleh Raffi. Yang tadi cuma intermezzo, sedikit pengenalan supaya sahabat-sahabat nyambung nanti tentang apa yang akan saya bawakan. Oke, enjoy. Kejadian itu bermula ketika teman dari Raffi, bukan sahabat baik, bukan teman baik ya, cuman kenal saja. Seorang pemuda yang bernama Wiji, sebut saja dengan nama sebutan Wiji. Wiji yang usianya terpaut 1 tahun lebih tua dari si Raffi. Ini dikabarkan meninggal dunia, ditemukan di kebun jagung yang dimiliki oleh keluarga Wiji. Ketika ditemukan oleh warga pada sore hari, kondisi jenazah Wiji di sini cukup mengenaskan. Posisinya tubuh Wiji ini berdiri bersandar di tumpukan dahan-dahan atau batang-batang jagung yang sudah dipanen. Dengan tubuh yang masih berdiri, dengan leher yang terkulai patah, tubuh Wiji ini seakan-akan tengkoraknya itu seakan-akan ada yang mau menarik. Jadi bagian-bagian persendiannya itu kayak nyendol keluar kayak itu. Yang mana Wiji ini memang anaknya ini tidak terlalu gempal badannya, kurus tinggi lah boleh dikatakan. Yang bikin miris itu ini bagian pundak ke atas dari jenazah Wiji. Lehernya tuh seperti patah, terkulai. Bagian bahunya ini, tulang bahunya ini naik ke atas seperti ini, sahabat-sahabat. Lidah menjulur dan bola matanya tuh hampir keluar. Seakan-akan Wiji ini meninggal seperti kayak menahan sesak, menahan sakit yang sangat luar biasa sekali. Namun penyebab kematiannya ini sampai pada saat dievakuasi ini tidak diketahui apa penyebab kematian dari almarhum Wiji. Nah, ketika Raffi mendengar Wiji ditemukan meninggal dunia, sontak Raffi pun langsung ke TKP melihat kondisi jenazah Wiji. Tapi sayangnya, sekilas cuman Raffi dapat melihat pihak keluarga segera mengevakuasi. Nah, dipikir sama Raffi, dipikir sama seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut, jenazah ini akan dibawa pulang ke rumah. Itu kan kejadiannya sore hari penemuan jenazah Wiji ini akan ya disemayamkan di rumah, dan keesokan paginya ini akan dimandikan, disolatkan dan dikebumikan seperti pemakaman pada umumnya ya. Namun di sini tidak. Warga di sini terkejut karena pihak keluarga dari Wiji ini bukan membawa jenazah Wiji ini ke rumah atau membawa ke rumah sakit untuk diotopsi lah bahasanya, melainkan membawa jenazah Wiji ini ke rumah salah satu dukun yang sangat amat terkenal di kampung tersebut. Sebut saja dengan nama Mbah Raksa. Sontak di sini warga bertanya-tanya, ada apa? Kenapa? Jawaban keluarga Wiji singkat, padat, dan menegaskan. Keluarga Wiji mengatakan, cuman Mbah Raksa yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Dan jenazah Wiji pun diserahkan oleh keluarganya ke rumah Mbah Raksa. Sontak apa yang dilakukan oleh keluarga Wiji membuat seluruh warga di sini takut karena ini sudah menyimpang. Disclaimer ya sahabat-sahabat, di sini apa yang dilakukan oleh keluarga Wiji ini bukanlah sesuatu yang lumrah dilakukan oleh warga desa. Bahkan setahu Raffi ini pertama kalinya. Ketika ada yang meninggal, jenazahnya itu bukan dikebumikan secara secara normal, melainkan dititipkan atau diberikan jenazah itu kepada seorang dukun. Pertanyaan masyarakat termasuk Raffi dan keluarganya, untuk apa jenazah itu diberikan kepada Mbah Raksa? Nah, jadi kejadian Wiji meninggal ini sore, di malam harinya. Kampung tempat Raffi tinggal seketika berubah menjadi desa mati. Sunyi, sepi, dan mencekam. Mulai dari saat matahari turun sampai matahari terbit. Tak ada satupun aktivitas di luar rumah. Bahkan lampu-lampu rumah itu semuanya dipadamkan.
Kenapa kok Raffi tahu? Karena malam itu bertepatan Raffi dan beberapa pemuda desa ini jadwal mereka untuk ngeronda. Nah, di saat Raffi ini ngeronda di malam kematian Wiji, Raffi dan kedua orang temannya ini sempat lewat di depan gubuk tempat Mbah Raksa ini tinggal. Mbah Raksa ini tinggal di paling ujung bagian desa tempat almarhum Wiji tinggal, tempat Raffi tinggal, sahabat-sahabat. Nah, kurang lebih sekitar hampir masuk di jam 2 dini hari lah. Raffi dan kedua orang temannya berjalan pelan dan suasana desa itu seperti desa mati lah, seperti yang dikatakan tadi. Lampu-lampu rumah warga mati, sepi sunyi. Jadi langkah kaki mereka bertiga itu seakan-akan bergema. Namun, ketika mereka melewati gubuk reot milik Mbah Raksa, Raffi dan kedua orang temannya mendengar seperti ada suara napas panjang yang tersendat-sendat seperti dari kerongkongan yang berlubang. Memang suara itu terdengar sekali lewat. Namun, suasana sepi di malam kematian Wiji ini terasa semakin mencekam. Bayangkan, mereka bertiga itu berlari, kakinya itu bukannya istilahnya melangkah maju buat cepat langkahnya biar kaburnya cepat. Ini malah kaki mereka bertiga ini saling berselimpangan, jadi sama-sama jatuh mereka bertiga, saking kan takut dan paniknya. Nah, ketika mereka jatuh, gedubrak, tiga-tiganya jatuh tuh di depan gubuk rumah Mbah Raksa. Ketika mereka ingin bangkit, sekelibat di depan mereka, sebelum mereka benar-benar bangkit, ada sekelibat bayangan hitam yang masuk ke rumah Mbah Raksa. Itu membuat mereka semakin panik dan ketakutan. Nah, jadi setelah kejadian itu, mereka pun ini pontang-panting balik ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Raffi pun bersih-bersih badannya, kan jatuh ya. Kena debu, kena kotoran ya. Kan jalan desa itu masih tanah bercampur bebatuan, batu alam. Jadi bersih-bersih, habis itu dia tidur. Nah, sempat ya beberapa saat lah menjelang dia tidur, Raffi ini berpikir, Wiji kan dititipkan di rumah Mbah Raksa. Tadi aku lewat di depan rumah Mbah Raksa dan aku mendengar seperti ada suara napas. Napas yang bangkit gitu ya. Napas tersendat-sendat. Sempatlah terfikir nih di pikiran si Raffi, apakah Wiji kembali hidup? Nah, namun ketika pikirannya mulai liar ke sana, ya Raffi pun menutup pikiran itu dan membaca doa untuk tidur. Akhirnya dia pun tertidur lelap, bangunnya pagi-pagi. Karena memori otak sebelum tidur tadi membayangkan kalau Wiji ini kembali hidup. Bangun tidur, mandi, nggak sarapan, Raffi ini langsung keluar untuk melihat rumah keluarganya si Wiji. Dia pikir gini, apakah ritual di rumah Mbah Raksa ini sudah selesai? Apakah jenazah Wiji sudah dikembalikan ke rumah keluarganya untuk dimakamkan secara layak? Dia pengen tahu, dan warga pun banyak di sini. Ya, yang pengen tahu ternyata Raffi ini bukan orang pertama yang sampai ke rumah keluarganya Wiji. Ini sudah ramai warga dan terlihat di balai-balai depan rumahnya Wiji, ibu bapaknya Wiji duduk termenung dengan wajah yang sembab. Ya, wajah sembab, ya wajah sembab karena nangis, terus wajahnya pucat mungkin semalam tidak tidur, tapi tidak ada yang berani untuk masuk dan bertanya, gimana nih kelanjutan kematian Wiji? Apakah sudah diambil jenazahnya dari rumah Mbah Raksa? Terus apa yang dilakukan Mbah Raksa? Kalian apain jenazah anak kalian? Dan terus kapan mau dikebumikan? Tidak ada yang berani nanya, karena Raffi yang ya boleh dikatakan bertemanlah dengan si Wiji, dan Raffi lah yang memberanikan diri sembari didorong nih
sama tetangganya, udah kamu aja yang tanya, kamu aja yang tanya. Akhirnya Raffi pun masuk, duduk di balai-balai yang sama dengan ibu bapaknya si Wiji. Raffi bertanya ke ibunya Wiji, Bude, jasadnya almarhum apa sudah ada di sini? Ini udah pagi loh. Kalau memang iya, ya kita kebumikan secara layak. Itu warga udah siap-siap mau bantuin. Tapi apa yang disampaikan oleh Raffi ini tidak digubris sama ibu, sama bapak dari almarhum Wiji. Lalu ada ya seorang laki-laki parubaya, Pak Narto lah kita sebut di sini. Pak Narto ini kepala kampung di sana, ya ikut duduk. Jadi di balai-balai itu duduk berempat. Pak Narto sembari nepuk pundak bapaknya almarhum Wiji mengatakan, sudahlah, yang bernyawa pasti akan mati. Jangan sampean kait-kaitkan dengan hal-hal aneh yang sudah lama hilang. Jasad anakmu itu mau diapakan? Mau diurus atau dibiarkan? Di situ bapak dari almarhum Wiji dan ibunya berdiri dengan bibir gemetar pucat mengatakan, bukan urusan kalian. Biarlah Mbah Raksa yang menyelesaikan urusan ini. Tinggalkan kami. Biar kami yang mengurus jasad anak kami. Otomatis di sini adalah jawabannya, ya udah. Jangan pikirkan kematian anak kami lagi. Biar kami yang urus dan kami yang mempertanggungjawabkannya. Di sini Pak Narto mengatakan, ya sudah. Aku cuma tidak mau apa-apa terjadi di desa ini. Kalau sempat ada apa-apa terjadi di desa ini, kalian yang harus tanggung jawab. Ibu bapak dari almarhum Wiji ini tidak menjawab. Mereka ngelengos masuk kembali ke dalam rumah, membanting pintu sebagai simbol ya marahlah dengan apa yang diucapkan oleh bapak kepala desa si Pak Narto ini tadi. Nah, sontak di sini membuat seluruh warga ketakutan. Tentunya misteri kematian Wiji, misteri Mbah Raksa yang menyimpan mayat dari almarhum Wiji, dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh keluarga Wiji, ini menjadi misteri besar pada saat itu. Sontak hari itu, suasana siang di desa tempat Raffi tinggal ini berubah menjadi mencekam. Siang itu terasa sangat sepi sekali. Terlihat banyak tetangga-tetangga dari Raffi ini membawa barang seakan-akan ingin ya pergilah dari desa tersebut untuk beberapa hari. Tentunya alasan mereka keluar dari desa itu karena takut. Ada jenazah yang tidak dimakamkan. Kematiannya saja ini sudah banyak menimbulkan pertanyaan. Ini meninggalnya kenapa? Ada pembunuhan kah? Atau apakah? Ini sama sekali tidak diungkap sama keluarganya, yang malah jenazahnya dititipkan ke rumah dukun. Dukun yang notabene dukun ilmu hitam lah nanti. Sahabat-sahabat pasti akan tahu sosok seperti apa si Mbah Raksa ini. Nah, jadi suasana siang saja sudah mencekam, apalagi ketika malam datang. Malam kedua di hari kematian Wiji. Suasana desa ini sangat mencekam sekali, yang mana jadwal ronda itu masih dipegang oleh Raffi dan kedua orang temannya. Otomatis di sini dua orang teman Raffi ogah untuk ronda di malam itu. Ya tentunya dilarang lah sama keluarganya, termasuk ibu dan bapak si Raffi. Ini juga mengatakan kepada anaknya, Le, malam ini kamu di rumah saja. Nggak usah ngeronda. Nggak ada juga yang perlu dikhawatirkan dengan suasana desa seperti sekarang. Malah kamu yang kami khawatirkan kalau keluyuran di malam hari. Raffi mengerti dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya.
Namun ya sekitar jam 8 malam lah, ayah Raffi menyuruh Raffi ini mengantarkan sesuatu ke rumah Pak Darto. Pak Darto ini adalah bapak kepala desa yang tadi ikut menanyakan tentang kematian Wiji, mau dimakamkan apa enggak. Nah ternyata Pak Darto ini adalah abang sepupu dari bapaknya si Raffi. Entah apa ya yang disuruh bapaknya ini, yang diantarkan Raffi, itu ada kotak berbalut kain hitam. Bapaknya berpesan, tolong kau antarkan ke rumah Pak Didarto. Tapi kalau bisa, kau hindari untuk lewat di depan gubuk Mbah Raksa. Karena rumahnya Pak Didarto ini ya, kalau jalannya mau deket gitu ya, ya ini harus melewati gubuk dari Mbah Raksa. Ya, tapi kalau mau aman, itu muter sedikit, ini bisa tidak melewati gubuk Mbah Raksa, tapi agak jauh. Nah, Raffi pun mengantarkan apa yang disuruh bapaknya, tapi Raffi tidak mengikuti kata bapaknya. Raffi di sini nekat melewati rumah Mbah Reksa. Tapi setelah Raffi ini pulang mengantarkan kotak itu ke rumah Pak D-nya, ya si Pak Darto ini tadi. Nah, ketika pulang, Raffi melewati rumah Mbak Reksa. Ini masih jam-jam setengah 9 malam lah, sahabat-sahabat. Ini suasana desa begitu sepi dan mencekam. Jadi ketika Raffi lewat, langkahnya terhenti ketika mendengar suara Mbak Darto yang tengah berdialog. Mbak Darto ini ngobrol dengan seseorang dengan suara parau, serak. Mbak Darto mengatakan seperti ini. Sudah, tumbal pertama sudah ada di sini. Bawalah. Ambillah, ini bagian dari perjanjian kita. Namun, ada suara yang menjawab atau yang nyautin lah apa yang diucapkan oleh dukun itu. Suara itu terdengar lebih parau dan sepatah-patah itu kayak menekan, kayak menggeram kayak gitu, sahabat-sahabat. Tumbal pertama belumlah cukup. Aku masih menunggu tumbal penutup, tumbal kedua. Jadi mendengar itu, Raffi ini terpancing untuk ngintip gitu. Ini si dukun ini ngobrol sama siapa? Kok pembahasannya tentang tumbal menumbal? Siapa yang ditumbalin? Terus siapa lagi yang mau ditumbalin? Kayak gitu. Perlahan, langkah Raffi ini nyelonong melewati pagar kayu rumah Mbah Reksa, si dukun sakti ini tadi. Dari balik-balik papan, ya, Raffi ini mengintip. Dan ketika Raffi ini mengintip ke bagian jendela kayu rumah Mbah Reksa, di belakang Raffi ini tiba-tiba saja kayak seng. Ada sosok yang lewat. Sontak, Raffi pun menoleh ke belakang. Tahu ndak, sahabat-sahabat? Dari atas, itu turun sosok yang menakutkan. Tubuh gontai, seperti tak bertulang. Lehernya ini patah, lidah menjulur, dan bola matanya itu seakan-akan mau keluar. Turun perlahan dari atas sampai sejajar dengan Raffi yang kini bersandar di dinding papan rumah Mbah Reksa. Sosok itu adalah Wiji. Wiji seakan-akan kembali hidup. Melihat itu, ndak lagi. Raffi ini mau berlari, tapi kakinya itu nggak bisa dilangkahkan. Nah, tiba-tiba saja sosok Wiji ini memutarkan kepalanya dengan suara yang mengerikan. Rrrr, seperti patah. Tulang-tulang leher itu seperti patah. Barulah di situ Raffi ini dapat berlari sekencang-kencangnya. Namun dia tidak bisa berteriak. Sepulangnya ke rumah, kedua orang tua Raffi ini ya bingung melihat anaknya. Mata menjelit, ditanya tidak bisa menjawab. Nah, bapaknya Raffi ini mengambil secangkir air. Ya,
dijampi-jampi sama bapaknya Raffi, ini diusap. Ya, diusap. Ketika usapan pertama, ini napas Raffi ini masih tersengal-sengal. Di usapan kedua, Raffi ini melihat sosok Wiji itu seakan-akan masih mengejar ke arah Raffi dan itu membuat Raffi semakin ketakutan. Dia memberontak, tapi ditahan sama bapaknya dan di usapan ketiga, barulah Raffi dapat tenang. Ya sekitar 10 menit lah Raffi ini tenang, udah dikasih minum air hangat, barulah bapak Raffi bertanya, kenapa? Kenapa kamu, Le? Ada apa? Dan tidak lama, belum lagi Raffi menjawab, Pak Darto datang dengan wajah yang cemas. Mana Raffi? Raffi mana? Astagfirullahaladzim. Aku kira kamu tidak sampai tadi ke rumah. Sontak di sini, Ibu Raffi sama Raffi ini bingung ada apa. Tapi malam itu tak ada jawaban. Bapaknya Raffi diam, Pak Darto diam, Raffi tenang, disuruh istirahat, dan di luar rumah terdengar sayu-sayu obrolan Pak Darto dengan bapaknya Raffi. Tapi Raffi tidak bisa menyimak secara lengkap ya, apa sih yang mereka obrolin. Sedikit-sedikit ya samar-samar lah terdengar. Mereka menceritakan tragedi 50 tahun silam. Pak Darto ini menyalahkan bapaknya Raffi. Tapi bapaknya Raffi di sini tidak mau disalahkan. Dia mengatakan, ya aku sudah tidak ada ikatan. Aku tidak ada kaitan dengan ini. Dan seakan-akan obrolan mereka itu intinya, secepat mungkin, sesegera mungkin, bawa Raffi untuk keluar dari desa ini. Kalau Raffi mau selamat. Nah, keesokan paginya, ya, Raffi ini pun bertanya kepada bapaknya, ada apa? Apa yang diucapkan Pak Darto semalam? Kok menceritakan sekitar 50 tahun silam? Bapak ada apa? Bapak kenapa? Terus kayaknya ya aku ini mau diasingkan dari desa ini. Kenapa? Ada apa? Bapaknya Raffi cuman mengatakan karena Wiji itu kenal dengan kamu. Karena sebelum Wiji mati, Wiji dekat dengan kamu. Nah, Raffi pun mengiyakan. Iya, memang dekat. Kami memang nggak akrab. Tapi sebulan lah sebelum Wiji ini mati, nggak tahu kenapa ya, kami tuh nyambung aja, berteman lah, kayak gitu. Nah, Raffi pun menceritakan kepada bapaknya seminggu lah, atau 5 hari lah, sebelum Wiji ditemukan meninggal dunia. Wiji ini ngomongnya udah ngelantur. Wiji ini mengatakan kalau bapakku itu dukun. Bayangkan, adikku dipatok ular. Ularnya itu datang lagi dipanggil bapakku, itu matok lagi ke lubang dia matok pertama itu untuk menghisap bisanya. Ya seakan-akan Wiji ini menggambarkan kalau bapaknya itu bisa berbicara dengan ular tersebut. Dan juga Wiji mengatakan, bapakku itu ngasih aku amalan, ngasih aku ilmu. Katanya, kalau aku sudah mengamalkan ilmu ini, aku bakal kebal. Aku bakal hebat. Nah, jadi ya omongannya itu seputar ilmu, seputar sesuatu yang tidak masuk lah di akal sehat Raffi. Tidak tahunya. Beberapa hari kemudian, Wiji ditemukan meninggal dunia. Nah, mendengar itu, bapaknya Raffi mengatakan, ya wis lah, kalau memang Pak Demo sepakat nanti, ya Pak Demo lah yang akan mengantarkan kamu. Kamu sementara keluar dulu yo dari desa ini sebelum kematian Wiji ini terungkap. Ada apa dan kenapa? Ya seakan-akan di sini ucapan bapaknya Raffi dia tidak tahu permasalahan ini bersumber dari mana. Tapi ketika Raffi menceritakan kalau dia semalam mendengar Wiji ini mati sebagai tumbal, wajah bapaknya Raffi pucat. Tidak berdarah, apalagi ditambah. Raffi mendengar, tumbal pertama tidak cukup. Aku menunggu tumbal penutup, tumbal kedua. Nah, jadi mulai dari hari itu,
Rapi ini diwanti-wanti sama bapaknya, jangan keluar rumah. Kamu jangan keluar rumah. Was, yang belum subscribe belum like video ini bakal aku datangi malam ini. Nah, dengan situasi yang diketahui Rapi seperti sekarang, ini bukan saja mengenai kematian Wiji dan misteri keluarganya Wiji. Ini kok malah sepertinya mengarah sama aku. Kok malah aku yang disuruh minggat atau diasingkan dari kampung ini. Bapaknya Rapi ini tidak mau menjelaskan lebih banyak lagi. Nah, satu-satunya yang pasti bisa menjawab keresahan hati si Rafi ini adalah Pak D-nya. Abang sepupu dari bapaknya Rafi, ya ini Pak Darto selaku kepala kampung yang ada di sana pada saat itu. Ya, di pagi itu juga setelah ngobrol sama bapaknya, ya Rafi minta izin sama bapaknya. Ya udahlah Pak, kalau seperti itu aku coba mau ngobrol-ngobrol dulu lah sama Pak D. Ya udah pergilah kau ke Pak D-mu gitu ya. Pagi itu suasana desa begitu sepi. Yang biasanya di jam 7 pagi ini rame, lalu lalang orang mau aktivitas, ada yang mau ke sawah, ada yang nganter anak sekolah, ada yang mau ke pasar, terus juga warung-warung kecil di sekitaran kampung itu sudah buka. Ini tidak ada. Boleh dikatakan ya nol aktivitas. Rafi sendirilah yang berjalan di tengah desa itu menuju rumah Pak Darto, dan tentunya di pagi itu Rafi kembali melewati rumah atau gubuk dari si dukun sakti ini tadi. Jadi setibanya di rumah Pak Darto, Rafi pun bertanya, Pak D, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa sih kaitannya aku, Wiji, dengan dukun Simbah Raksa itu? Shh. Pak Darto ini ngelirik ke kiri ke kanan, mendekati si Rapi dan berkata, Lih, mulai hari ini jangan sembarangan sebut nama orang itu. Loh, kenapa? Emangnya ada apa? Banyak yang tidak kamu ketahui. Itu untuk saat ini, dalam situasi sekarang. Yang kau sebut tadi bukan sekedar nama. Dinding-dinding yang ada di desa ini, burung-burung yang ada di desa ini, mereka semua memiliki telinga dan bisa menyampaikan sesuatu kepada yang kau sebut tadi. Jangan sebut nama itu lagi. Mendengar itu, pagi-pagi ya, si Rapi ini merinding. Air matanya mengalir dan dia bertanya dengan hati yang tiba-tiba menjadi melo, dengan hati yang sedih, seakan-akan Rapi ini dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Dengan tersenggu-senggu, ya, bertatapan langsung dengan Pak Darto, Rapi memohon, Pak D, aku sudah mendengar tadi pagi apa yang disampaikan ayahku. Katanya Pak D menyuruhku untuk keluar dari desa ini secepatnya. Ini berkaitan dengan kematian Wiji. Ada apa? Wiji kenapa? Kok matinya seperti itu? Apakah sekarang sudah dikebumikan? Ada apa sebenarnya? Ya mungkin karena Pak D ini iba ya dengan si Rafi, dan pagi itu akhirnya sedikit rahasia yang ada, yang terjadi pada saat itu yang terkait sama Rafi diceritakanlah sama si Pak D. Eole, Wiji memang sudah mati. Tapi kematian Wiji itu sama persis seperti apa yang ada di otakmu. Satu kematian yang tidak wajar. Wiji mati menjadi tumbal. Mendengar kata tumbal, tubuh Rapi ini seperti kaku. Karena semalam di rumah Mbah Raksa, dia juga mendengar kata tumbal. Tumbal pertama dan menunggu tumbal kedua. Jantungnya berdegup kencang. Tuk, 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 tuk,
Duk, Pak Didarto kembali melanjutkan. Ya, kampung kita ini terlihat ya sama seperti kampung-kampung pada umumnya. Tapi asal kau tahu, setiap 7 tahun sekali, kampung ini meminta 1 nyawa pemuda. Dan tahun ini, Wiji lah yang terpilih. Tumbal untuk apa? Spontan di sini. Raffi bertanya dan dengan gugup Pak Didarto berkata, untuk sesembahan yang ada di rumah si dukun itu. Tetap Pak Didarto tidak berani menyebut nama Mbah Reksa. Dia hanya mengatakan tumbal untuk sosok yang tinggal di rumah dukun itu. Spontan di sini, Raffi pun bertanya, memangnya sehebat apa dukun itu? Kenapa dukun itu meminta tumbal? Siapa yang tinggal di rumah dukun itu? Pak Didarto mengatakan, nanti mudah-mudahan permasalahan ini dapat kita selesaikan. Keadaan desa sekarang sangat sedang tidak baik-baik saja. Kau sadari pagi ini sudah banyak warga desa yang meninggalkan rumahnya. Untuk apa? Untuk cari selamat. Dan kau juga nak, kau juga harus cari selamat. Dan pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan sama Raffi dan akhirnya Pak Didarto tersudut dan tidak bisa menjawab. Pak Didarto pun sekilas menceritakan tentang siapa itu Mbah Reksa. Mbah Reksa itu kau lihat mungkin usianya sebaya denganku. Mungkin juga kau lihat usianya sebaya dengan ayahmu. Tapi asal kau tahu, buyutmu itulah pantaran umur Mbah Reksa. Mungkin kalau dihitung usia Mbah Reksa per hari ini, per tahun ini, itu sudah lebih dari 110 tahun. Kekuatan yang ada di dirinya, ilmu hitam yang ada di dirinya, dan junjungan yang diagungkan, yang selalu dilayani Mbah Reksa itulah yang memperpanjang usianya, yang membuat dia kuat, terlihat awet muda. Dan itu semua bukan berasal dari keinginan Mbah Reksa, tapi kutukan yang sudah ada di kampung ini yang diambil alih oleh Reksa. Mungkin kalau tidak ada Reksa, pada saat dulu kampung ini tidak ada. Kampung ini tidak ada, sudah musnah, dikuasai atau dibinasakanlah oleh makhluk yang kini tinggal serumah dengan Reksa. Nah, jadi cuman sebatas itu yang diceritakan oleh Pak Didarto. Jadi pesan Pak Didarto, di hari keempat terhitung kematian Wiji nanti, kita pergi oleh, jangan sampai mendekati hari ke-7 kematian Wiji. Kalau bisa di hari keempat atau di hari kelima, kita sudah harus meninggalkan desa ini. Itu semua untuk kebaikan kamu, untuk kamu. Jadi dengan nada pelan, Pak Didarto menyarankan si Raffi ini untuk pulang, beristirahat, berkemas. Jangan pikirkan apa yang baru saja kau ketahui. Anggap saja semua ini sudah berlalu. Itu yang dipesankan oleh Pak Didarto. Tapi tak semudah itu. Tak segampang itu, Raffi bilang. Ya, apa yang baru saja dia ketahui, ini selalu terngiang-ngiang di pikirannya. Ya, rasa-rasa dia ingin tahu lebih dalam, rasa-rasa takut, rasa-rasa penasaran itu bercampur menjadi satu, dan di malam keempat jatuhnya kematian Wiji. Rasa penasaran, rasa takut menjadi satu dan menjadi sebuah kenyataan. Sepanjang hari,
sepulang dari rumah Pak Didarto. Hati Raffi ini gelisah sampai malam tiba. Bayangkan, sholat maghrib aja nggak khusyuk dia. Sholat isya dia nggak mau sholat. Daripada nggak khusyuk, buat dosa aja, udahlah aku nggak sholat. Dan di sekitaran jam 12 malam. Nggak pernah-pernahnya anjing di kampung itu melolong panjang. Dan lolongan itu bersaut-sautan di tepi rumahnya si Raffi ini. Sontak itu membuat suasana semakin mencekam. Dan tidak lama, suara jendela kamar Raffi terdengar. Ada yang mengetuk. Ketukan pertama diabaikan oleh Raffi. Tapi ketukan kedua, ini terdengar lebih keras lagi. Ketukan kedua juga diabaikan oleh Raffi. Ketukan ketiga, ini bukan ketukan lagi. Seperti ingin didobrak jendela kamarnya si Raffi. Dung, 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 dung. Dung, 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 dung. Ditambah lagi dengan suara serak terdengar memanggil nama Raffi. Raffi. Sontak di sini Raffi bangkit dari tempat tidurnya, memberanikan diri untuk membuka jendela. Tapi anehnya, belum lagi jendela itu dibuka, baru Raffi ini berniat, dia sudah berdiri di depan jendela. Jendela itu mau dibuka. Jendela itu otomatis terbuka sendiri, kayak ditiup angin, tang. Dan tidak lama setelah jendela itu terbuka, sosok Wiji ini turun dari awang-awang. Kakinya dulu yang kelihatan nyongol dari jendela, baru bagian kaki ke pinggang, baru full. Sosok Wiji itu turun dengan tubuh yang gontai. Lehernya patah ke kanan, matanya itu sebelah udah ndak ada lagi. Sebelah itu masih blodor itu kayak mau keluar, lidahnya itu terguntai menjulur panjang. Tubuhnya tuh kayak nggak ada tulang loh, sahabat-sahabat. Ya. Tapi sosok itu cuman kayak, ndak mengerikan dan ndak menakutkan. Setelah sosok itu muncul, dari belakang sosok itu, sosok Wiji ini mengambang di udara dia. Ndak menyentuh tanah. Jadi itu yang difokuskan sama si Raffi, ya itu terlihat seperti yang kayak kemarin. Ndak begitu menakutkan lah bagi si Raffi, karena itu dia tahu, itu Wiji yang sudah gentayangan. Nah, yang membuat Raffi ini ketakutan sampai dia mental ke belakang, sampai dia ndak sadarkan diri, itu ada sosok yang keluar dari tubuhnya si Wiji ini. Ya, awalnya tuh kayak asap pekat keluar dari belakang, dari samping. Nah, asap hitam itu menggumpal, berubah menjadi satu perwujudan. Wujudnya itu mengerikan. Dia seperti kepalanya tuh ada 2. Tanduknya itu ada 4. Lidahnya itu panjang sekali. Tubuhnya gumpal, tapi cuma setengah badan. Nah, sosok itu seakan-akan ingin menerkam si Raffi dengan mengatakan, ini yang kedua, aku memilih kamu. Matanya itu 4 biji, keluar besar dengan sorot yang begitu merah, menyilaukan si Raffi, dan Raffi ini mental ke belakang. Sosok itu mau masuk dari jendela, tubuh Raffi ini mental, sadar-sadar. Di kamarnya itu udah rame. Di kamarnya itu ada Pak Didarto, di kamarnya ada ayah ibunya, adik-adiknya, tetangga kiri kanannya ada. Raffi tanya, jam berapa? Jam berapa? Ternyata baru jam 3 masuk di jam 3:30 pagi. Berarti kejadian ini baru beberapa jam yang lalu. Nah, Raffi bertanya, sosok itu mau menerkamku, sosok itu mengatakan memilih aku. Ketika Raffi mengatakan sosok itu memilih aku, mulutnya itu tutup sama Bapak Raffi, karena di situ ada warga-warga yang lain. Nah, secara tidak langsung warga-warga yang lain ini mendengar dan mereka tahu
maksud percakapan dari Raffi ini tadi. Sontak mereka langsung keluar, ketakutan mendengar apa yang diucapkan Raffi. Tinggallah keluarga inti. Dan dengan peristiwa itu, mau ndak mau, keluarga dari Raffi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan juru bicara ini bukan bapaknya Raffi, karena bapaknya Raffi ini terus menangis, menyesal, dan menyumpah dengan apa yang telah pernah dia lakukan. Pak Didarto lah yang menceritakan semuanya. Di pagi hari, Pak Didarto menenangkan Raffi dengan mengatakan, "Le, tarik napasmu panjang-panjang. Simak apa yang aku sampaikan. Dan ingat, setelah kau tahu, jangan pernah membenci siapapun, bahkan dirimu sendiri. Ini adalah takdir. Takdir ini bisa kita selesaikan. Ini bukan takdir Allah, tapi jalan setan yang sesat. Ingat, jangan salahkan siapapun." Pak Didarto pun bercerita, apa yang kau alami semalam itu menandakan waktunya sudah semakin dekat. Sepertinya hari ini, siap ndak siap, kau harus keluar dari desa ini. Apa yang kau lihat semalam, apa yang kau saksikan semalam, itulah kenyataan yang kini tengah ada di desa kita. Kau sudah tahu semuanya. Wiji mati menjadi tumbal. Dan kau mendengar sendiri. Sosok gaib yang tinggal di rumah Mbah Raksa ini tidak mau menerima satu tumbal pada tahun ini. Dia menginginkan 2 tumbal dan sedang memilih. Dengan kejadian semalam bisa dipastikan sosok itu telah memilih tumbal kedua, yaitu kau. Kau, Raffi. Kamu dan kami sudah mengetahui sebelum kejadian ini terjadi. Makanya dari kemarin kami sudah berencana untuk melarikan kamu keluar dari desa ini. Semua ini terjadi karena peristiwa 50 tahun silam. Peristiwa kelam yang telah dilalui oleh ayahmu. Semua ini terkait dengan darah titisan ilmu yang pernah diambil oleh ayahmu. Kesaktian sementara yang meninggalkan kutukan untuk dirimu. Pak Didarto menceritakan kalau ayahnya Raffi ini dulu sebelum Raffi lahir, waktu masih bujangan, pernah berguru kepada Mbah Rakso. Bapaknya si Wiji pun ini teman satu perguruan bapaknya Raffi. Sama-sama mau jadi orang hebat, sama-sama mau jadi jagoan, tapi terikat dengan sumpah. Kesaktian akan diganti dengan anak laki-laki pertama yang akan menjadi tumbal. Tapi Pak Didarto mengatakan, ayahmu sempat menolak. Ayahmu sempat menolak ilmu itu dan tidak meneruskan lagi ajaran yang diberikan oleh Mbah Rakso. Karena ayahmu tidak mau ketika dia menikah nanti anaknya akan menjadi tumbal. Tumbal dari ilmu yang dijalankannya pada saat itu. 50 tahun lalu, ayahmu menolak meneruskan ajaran ilmu hitam dari Mbah Rakso. Penolakan itu punya harga dan harga itu adalah kamu. Jadi menjalankan dengan tidak menjalankan itu sama saja. Nyawa anak laki-laki pertama itu sudah ditumbalkan. Itulah yang menjadi penyesalan ayahmu sampai saat ini. Jadi mendengar itu, Raffi ini lemas dan seakan-akan dia tidak bisa menerima kenyataan yang sudah diketahuinya. Pada saat itu, Raffi menoleh ke ayahnya, memegang kedua pundak ayahnya, duduk di hadapan ayahnya sembari berkata,
Ya, jangan menangis. Aku sudah tahu kalau aku adalah tumbal selanjutnya. Dan Wiji itu adalah tumbal pertama. Kata-kata itu membuat ayahnya Raffi tidak sadarkan diri. Pingsan, sahabat-sahabat. Raffi melihat ayahnya pingsan itu kayak kosong aja. Kayak gak ada rasa lagi. Tapi dia ingat apa yang disampaikan Pak D-nya. Kalau jangan pernah menyalahkan siapapun. Karena ini bukan takdir dari Allah, tapi takdir setan. Semua ini dapat diselesaikan. Oke? Selesai pada pagi itu. Raffi pun mulai tenang, walaupun nyawanya sudah di ujung tanduk. Dia yakin, yang bernyawa pasti akan mati, tapi kematian ini adalah ketentuan Allah, bukan permintaan dari iblis. Itu keyakinan yang ada di diri Raffi. Pak D-nya udah nyuruh beres-beres. Nggak, aku nggak mau. Aku maunya besok berangkat. Karena ada misi dalam hati Raffi yang ingin dia selesaikan. Dia ingin melihat. Di dalam pondok Mbah Rekso, apakah itu benar masih ada jasad Wiji atau sudah tidak ada lagi? Jadi, ketika malam tiba, suasana kampung yang sudah semakin sepi. Bapaknya Raffi yang sakit, jatuh sakit pada saat itu. Ya, setelah pingsan itu sadar, tidak sadarkan diri, dia masih, ya boleh dikatakan masih koma lah ya, tapi tidak dibawa ke rumah sakit, cuman ditangani secara tradisional, secara kebatinan lah ya, diobatin sama ustadz sama dukun juga, ustadz sama dukun collab lah untuk ngobatin, belum dibawa ke rumah sakit. Nah, si Raffi ini lepas dari pengawasan. Dilihat orang sibuk ngurusin bapaknya, dia nyelonong malam-malam. Ya sekitar jam 10 lah. Dengan gagah, dia mendatangi rumah Mbah Rekso. Tapi diam-diam, dia mengintip. Jadi, dari kejauhan rumah Mbah Rekso itu sudah terlihat kayak horor sekali. Langkah kaki Raffi ini kayak tersendat-sendat, tapi dipaksainnya sampailah di mana dia dapat mengintip dari celah-celah papan. Rumah Mbah Rekso itu kan terbuat dari papan, jadi bisa ngintip di celah-celah. Dan ketika dia ngintip, Mbah Rekso tengah melakukan sebuah ritual. Mbah Rekso ini tidak menggunakan pakaian apapun, telanjang. Di depan Mbah Rekso, ini ada tubuh Wiji yang sudah mulai membusuk. Di depan tubuhnya Wiji, ya, ini seperti kayak ada apa ya, gentong, tapi bukan gentong. Dia gentong tapi pendek, apa sih bahasanya itu? Ya, tapi di dalamnya itu lengkap kembang-kembangan apa segala macam. Ada ini juga apa namanya tuh, bara api, tempat bakar menyan. Nah, jadi ketika Raffi ini ngintip, tubuh Mbah Rekso ini kayak banyak ditulis pakai aksara Jawa, itu kayak tinta merah, tapi diyakinin sama si Raffi itu bukan tinta merah, melainkan itu dari darah. Sekujur tubuhnya ini kayak ditulis kaligrafi lah, tapi dari aksara Jawa kayak gitu ya. Nah, duduk si Mbah Rekso ini bersemedi dan tidak lama. Yang saya bilang kayak tempayan ya, kayak nampan tapi agak tinggi, dibilang gentong, dia nggak terlalu tinggi. Tiba-tiba saja ada asap ngepul. Awalnya asap itu berwarna putih dan tiba-tiba pekat-pekat menjadi asap hitam, sontak. Jasad Wiji yang sudah membusuk, aroma busuk ini tercium pekat karena dekat lah jaraknya. Itu tiba-tiba mengeluarkan suara seperti tulang belulangnya itu dipatahkan. Trak, 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 dan tubuhnya tuh kayak menggelitik. Menggelitiknya itu kayak apa ya? Boleh dikatakan kayak ya, menggelitik tubuh yang tidak ada daya, lemas, kayak gontai kayak gitu. Dan lama-lama tubuh itu ngangkat, ngambang, berdiri, dan matanya itu menyala. Ketika mata Wiji ini menyala, tubuhnya itu terangkat ke awang-awang. Mbah Rekso membuka mata dan menatap ke arah Raffi ini ngintip. Tiba-tiba saja, sosok Wiji ini berkata, "Kau datang untuk menjadi tumbal. Sini, masuklah, biar semua ini lekas selesai. Kau datang menyerahkan diri." Nggak lagi sahabat-sahabat mendengar itu. Ya,
Raffi ini noleh ke belakang, dia langsung berlari. Pagar rumah dari Mbak Ratso yang terbuat dari kayu ini didobrak sama si Raffi. Pulang ke rumah, syukur alhamdulillahnya Pak Ustadz masih ada di sana ngobatin bapaknya si Raffi. Dukun kampung yang ada di sana, kenalan dari bapaknya si Raffi ini masih ada juga, dan mereka lah yang menahan sosok itu, yang menetralisir Raffi pada saat itu. Pengakuan Raffi saat dia kabur dari rumah Mbah Ratso. Tubuh dari Wiji ini seakan-akan ini bisa memanjang kayak itu. Jadi setiap langkah cepat atau langkah lari dari Raffi ini itu bisa hampir kebalap dengan sosok itu. Dum, gitu. Dum. Tapi pas dia masuk ke rumah, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah, Pak D. Darto mengatakan, syukur alhamdulillah malam ini baru masuk malam ke-6. Kalau malam ini malam ke-7 positif, anak ini pasti mati. Jadi malam itu sebisa mungkin dinetralisir, didoain, dan alhamdulillah tubuh Raffi dapat dinetralisir pagi-pagi sekali. Dengan meninggalkan kondisi ayah Raffi yang masih belum sadarkan diri ini, Raffi sudah dibawa pergi ke Jakarta. Jarak kampungnya Raffi untuk sampai ke ibu kota Jakarta ini perjalanan 14 jam. Ya tahulah sahabat-sahabat ya, dari daerah mana, di lereng bukit, ya disitulah kampungnya Raffi ini. Jadi dibawa sama Pak D. Darto. Nah, jadi setibanya di Jakarta, Raffi ini sebenarnya belum tenang juga dia. Walaupun jauh ya dari tempat penumbalan, tapi dirinya itu masih diincar oleh sosok yang sekarang yang menghantuinya itu ya sosok si Wiji ini tadi. Ya. Sosok iblis yang mencari tumbal ini yang menggunakan perwujudan Wiji ini tadi untuk menghantui atau untuk meneror si Raffi. Bahkan sampai 4 tahun yang lalu nih sahabat-sahabat, 4 tahun yang lalu, Raffi ini tinggal di apartemen di lantai 8. Malam-malam ketika dia sendirian, ya, dia ingat dengan kejadian di kampungnya. Di jendela apartemen lantai 8 itu terdengar suara ketukan. Ya karena Raffi nggak pikir aneh, nggak pikir apa-apa. Ya. Dibuka sama Raffi, yang ngetok itu adalah sosok Wiji. Dengan perwujudan yang persis dilihatnya beberapa tahun silam. Sosok yang menakutkan. Bahkan sampai ketika dia mengirimkan cerita ini, dia masih sering merasakan entitas itu ada di dekatnya. Ya itulah, bukan cuma sekedar dia ingin mengirimkan cerita, dia minta penerawangan juga, minta bantuan juga dari saya gimana caranya untuk menetralisir itu semua. Nah, kabar dukanya. 2 tahun Raffi ini meninggalkan desa. Ayahnya ternyata stroke dan meninggal dunia. Pada saat itu, Raffi dilarang keras untuk pulang. Tidak boleh pulang untuk mengikuti prosesi pemakaman ayahnya. Karena ketika dia pulang kampung, kutukan itu akan kembali bangkit. Jadi seakan-akan ya dia berpikir sampai kapan, ya mungkin sampai matilah. Aku akan selalu ada di perantauan. Nah, jadi demikian sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita, Raffi. Dan demikian sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Jika ada sahabat yang ingin membagikan sebuah kisah misteri, boleh tuliskan cerita, kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau WA ke nomor WhatsApp admin. Email sebuahkisahmisteri@gmail.com sekarang sudah bisa dibuka lagi, sudah bisa diakses lagi. Jadi cerita misteri yang dari sahabat yang banyak-banyak kemarin, alhamdulillah sebagian diselamatkan, bisa diselamatkan. Jadi bisa saya bawakan ya, seperti kisah yang dibagikan oleh Raffi pada malam ini.
Jadi terima kasih atas supportnya untuk sahabat-sahabat semua. Semoga terhibur dengan kehadiran saya kembali di dunia perhororan ini. Buat sahabat yang ingin podcast bisa hubungi karena mumpung saya masih ada di Depok sekarang ini. Jadi terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.